Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Faizal Anwar dan kali ini saya ingin mengajak teman-teman membahas salah satu topik yang sangat penting dalam dunia Big Data, yaitu metodologi CRISP-DM. Topik ini kita pelajari di sesi 10 mata kuliah Bisnis Big Data. Jadi CRISP-DM itu bukan nama kopi ya, tapi kepanjangan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining, dan metode ini sudah jadi semacam kerangka kerja bakti untuk proyek data di berbagai sektor industri. Selanjutnya, apa itu CRISP-DM? Jadi CRISP-DM adalah metode sistematis yang digunakan untuk memandu proses data mining dari awal memahami kebutuhan bisnis sampai nanti hasilnya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Model ini sangat populer karena fleksibel, tidak tergantung tools tertentu dan bisa digunakan mulai dari industri retail, keuangan, logistik, bahkan sampai layanan publik. Dibandingkan dengan metode lain seperti SEMA dari SAS Institute yang lebih teknis dan fokusnya ke software, CRISP-DM lebih luas dan bisa diadaptasi ke banyak konteks bisnis. Jadi di CRISP-DM itu ada 6 tahapan. Yang pertama adalah business understanding. Tahap pertama ini kita fokus untuk benar-benar memahami apa yang menjadi tujuan bisnis. Misalnya perusahaan ingin meningkatkan loyalitas pelanggan, maka kita mulai dari situ, bukan langsung ke datanya. Kita juga merancang rencana proyek, apa yang ingin dicapai dan bagaimana mengukurnya. Kemudian untuk tahap yang selanjutnya adalah data understanding. Jadi setelah tahu masalah bisnisnya, baru kita masuk ke pengumpulan dan eksplorasi data. Tahap ini penting banget untuk memastikan data yang dikumpulkan memang relevan. Kita cek kualitasnya, cari pola awal, dan bahkan bisa menemukan kejanggalan atau anomali yang sebelumnya tidak kelihatan. Dan tahap yang ketiga adalah data preparation. Nah, di tahap yang paling makan waktu atau tahap mempersiapkan data ini, disinilah kita melakukan pembersihan data, seleksi variabel, transformasi kolom, dan sebagainya. Misalnya kita menggabungkan beberapa sumber data, mengubah format, atau bahkan membuat variabel baru. Yang selanjutnya adalah tahap keempat, yaitu modeling. Setelah datanya siap, kita mulai membuat model prediktif atau analitis. Di tahap ini kita pilih algoritma yang cocok seperti decision tree, clustering, atau neural network. Kita juga harus mengatur parameter dan menyesuaikan dengan data yang kita miliki. Tahap selanjutnya adalah evaluasi. Model sudah jadi, bukan berarti bisa langsung untuk dipakai. Kita harus evaluasi terlebih dahulu apakah hasilnya sesuai dengan tujuan bisnis. Evaluasi ini bukan cuma akurasi angka, tapi juga relevansi. Jangan sampai modelnya sudah keren, tapi jawabannya tidak nyambung dengan masalah awal. Nah, tahap yang keenam atau tahap yang terakhir adalah deployment. Deployment alias penerapan bisa dalam bentuk dashboard, laporan, atau integrasi ke sistem operasional. Ini tahap yang kelihatan nyata hasilnya, misalnya rekomendasi produk, segmentasi pelanggan, atau sistem peringatan dini. Yang selanjutnya adalah kita memahami mengapa CRISP-DM itu penting. Metode ini membuat kita untuk tidak asal-asalan dalam menganalisis data. Banyak proyek gagal bukan karena kurang teknologi, tapi karena prosesnya yang lompat-lompat. Dengan CRISP-DM kita punya panduan langkah demi langkah yang bisa membuat proyek lebih terarah dan berhasil tentunya. Apalagi di era big data seperti sekarang, kita butuh metode yang bisa menyatukan antara sisi bisnis dan juga sisi teknis. Oh ya,
apabila teman-teman pernah mendengar metode SEMA seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu lebih sering dipakai dalam software tertentu dan berfokus pada analisis statistik. Sementara Krebs DM lebih menyeluruh karena dimulai dari konteks bisnis, jadi cocok dipakai di lintas industri, bukan cuma untuk teknisi data. Jadi itulah sekilas penjelasan tentang metodologi Krebs DM. 6 tahapnya mulai dari memahami bisnis sampai akhirnya hasil data mining bisa dipakai secara nyata. Adalah fondasi yang penting buat siapapun yang ingin berkecimpung di dunia data. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menyimak, semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video akademik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.